warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'du. Janabal afadil ulama anal a'izza yang saya hormati Ustadz Khairul Anam selaku Wakil Direktur Ponpesma, yang saya hormati segenap asatidz wal ustadzat, musrif-musrifah yang saya hormati, segenap mahasantri angkatan 30A. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melakukan pembukaan pembacaan maulid Qasidatul Burdah lil Imam Al-Busiri yang akan kita dawamkan, kita istiqomahkan setiap Selasa malam Rabu. Jadi setiap Selasa malam Rabu kita akan membaca qasidah burdah seperti hari ini. Pembukaan itu nyatanya hanya seremoni untuk angkatan 30, karena walaupun liburan di Ponpesma tetap dibaca qasidah burdah oleh teman-teman santri mukim. Termasuk juga nanti malam Jumat kita akan secara bergantian membaca Maulidud Diba dan Maulid Simtud Duror atau Maulidul Habsi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa hal yang penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Saya pernah didatangi oleh mahasiswa itu tidak ingin mondok dengan dua alasan. Yang pertama, menyatakan tidak ingin mondok karena sudah pernah mondok. Yang kedua, tidak ingin mondok karena dia sungkan karena tidak bisa ngaji. Sebenarnya kalau kita lihat dua-duanya paradok. Jadi orang yang sudah mondok kemudian tidak mau mondok, itu khawatir saya adalah dia menghilangkan keistiqomahannya pada kebaikan. Karena manusia itu sebenarnya ada 4 golongan. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Menungso sing pinter, sing ngerti, terus paham nek dhek pinter, akhirnya mulang sing liyane, minimal dadi contoh. Makanya kalau sudah pernah mondok, dia tahu bahwa pentingnya orang mukallaf tahu fardu-fardu yang harus dilakukan keseharian. Misalnya contohnya fardu-fardune wudu, fardu-fardune sholat, baik syarat maupun rukunnya. Kalau dia paham, maka dia pasti dukung kewajiban mondok. Karena dia tahu teman-temannya ada yang tidak tahu. Kalau kemudian dia karena sudah pernah mondok pengen menghapus sistem itu, berarti dia masuk kategori yang kedua, yakni rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Menungsong sing pinter duwe ilmu tapi orang ngerti kepinterane. Lah wong iki biasanya keblinger. Karena dia sudah merasa pinter, maka tidak ada ilmu yang ingin dia capai lagi. Atau justru kebaikan itu dia tolak mentah-mentah justru dengan ilmunya. Lah wong sing nomor loro iki biasa celoko. Karena dia selalu di mana-mana sok pinter. Karena dia sudah tahu, maka dia tidak peduli orang lain tahu atau tidak. Maka dia tidak peduli bahwa ada sistem yang harus dibangun. Saya pernah benar-benar didatangi langsung. Saya sudah pernah mondok, saya sudah pernah baca kitab, saya pernah ini. Kenapa kok saya harus mondok lagi? Kenapa harus ada kewajiban mondok dan lain sebagainya? Maka dia benar-benar ini yang golongan kedua. Kenapa? Karena sistem pengajaran Islam itu harus benar-benar sistematis. Kalau tidak diwajibkan, maka orang tidak akan mondok. Karena tidak mondok, maka orang tidak akan tahu syarat rukunnya wudu. Seumur hidupnya wudunya tidak sah pun dia tidak tahu. Seumur hidupnya sholatnya tidak sah pun tidak tahu. Maka itu harus disistemkan,
Harus dipatenkan. Kalau ternyata kebetulan kita yang sudah mondok, ternyata diwajibkan mondok lagi, anggaplah bahwa kita berkorban untuk kebaikan. Walaupun toh yang ngulang-ngulangi. Misalnya sampean tahu khatam Fathul Muin, ternyata di Ponpes Mamek diajari Fathul Qorib. Ya anggap saja itu murojaah. Dan berilah contoh kepada orang lain yang tidak paham apa-apa. Nek tiba sampean malah gak jadi contoh, malah jadi provokator untuk meniadakan kegiatan mondok model begitu, maka sampean tergolong golongan yang kedua. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Menungso sing pinter, sing duwe ilmu tapi orang ngerti kepinterane. Terus ada golongan yang ketiga dan ini masih baik. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Menungso sing gak ngerti, sing bodoh terus ngerti kebodohane. Karena ngerti dia bodoh, maka dia tidak akan sungkan untuk belajar. Makanya ini ono burdahan, ono dibaan, karena dia ngerasa durung iso, ya menggarap, ya belajar, ya maca temenan. Karena dia tidak tahu dan dia pengen belajar. Jadi ini ono wong burdahan, ora kok terus berok-berok dhewe. Soalnya apa? Wes jelas gak ngerti lapo kok atik melu-melu. Lah nek ngono iku berarti golongan yang keempat. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Menungso sing ora ngerti, menungso sing bodoh tapi ora ngerti nek dhek bodoh. Akhirnya merayakan sesuatu yang sebenarnya tidak layak dirayakan, yakni kebodohannya sendiri. Lah wong bodoh kok dirayakno? Karena sebenarnya yang bertanggung jawab atas diri kita itu adalah diri kita sendiri. Sering kok. Saya sering ketemu orang-orang yang merasa merayakan sesuatu yang sebenarnya tidak layak dirayakan. Sampeyan delok nduk pinggir dalan waya malam Minggu iku. Arek nggrang-greng sepeda motoran. Sepeda motore iku hasil kerjane bapak nih. Nek apene budal njaluk sangu makne. Tapi nggrang-greng koyo gaya-gaya. Apa yang dirayakan dari itu? Wong yo sepeda motor gak hasil kerjane, wong yo bensin gak njaluk kok yo mlete. Dan orang begitu itu banyak. Mayoritas ya kayak gitu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Menungso sing bodoh tapi orang ngerti nek bodoh. Jadi dia tidak ada keseriusan sama sekali, maka dia merayakan sesuatu yang sebenarnya tidak layak dirayakan. Nek ora percaya, kadang sing berok-berok ngono ku mau dikon maca ya ora iso. Isone yo mek berok-berok. Ya sama dengan komentator bola itu. Coba supporter bola sing komentator sing paling ahli. Terus kon genteni Ronaldo nek janji iso kaya Ronaldo. Tapi nyalano Ronaldo yo gak karu-karuan. Tapi sing sugih sapa? Ya Ronaldo, ora mungkin komentatore. Ora mungkin wong komentator terus hebat komentatori terus digaji sesuai dengan gajinya Ronaldo karena mampu mengomentar Ronaldo. Ora iso. Ya tetap Ronaldo sing oleh gaji paling akeh. Sama dengan itu. Maka rayakanlah sesuatu yang patut kita rayakan. Jangan merayakan sesuatu yang tidak patut kita rayakan. Lha seneng ngono. Gak iso terus seneng. Ayo mbudeki sing liyane. Terus kita jadi umat Islam. Ada sholawat dibaca. Dewek berak-berok ora ono hormat-hormate. Padahal yang dibaca, yang disebut itu adalah nama dari baginda Rasul. Nama baginda Rasul disebut orang dengan takzimnya, dengan hormatnya, memberi sholawat, memberi salam. Bahkan sholawat dan salam itu perintah langsung dari Allah karena ada dalam Al-Quran. Dan itu diperintahkan dan Allah bareng-bareng baca sholawat dan salam. Orang ketika baca sholawat salam, sampean berok-berok. Tapi ketika Rasulullah dihina, dikarikaturkan di Belanda, dikarikaturkan orang Jerman, sampean ngamuk-ngamuk tanpa sadar padahal sampean setiap hari sak bendino yang menghina beliau. Gak ada yang nunggu dikarikaturno, gak ada yang ngunjuk dinyek wong liya. Sampean ku lho setiap hari ngenyek, ono sholawat sampean ora takzim, sampean baginda Rasul disebut sampean ora takzim, malah sampean bengok-bengok koyok luwe dhuwur suara sampean, koyok luwe hebat sampean daripada baginda Rasul. Lah sampean gak ngenyek baginda Rasul piye?
Jenenge baginda Rasul sing mulya kaya ngono, disebutkan Rasulullah kaya ngono, sampean hina-hina dengan teriakan sampean, tapi sampean ketika mendengar Rasulullah dihina orang lain, sampean merasa marah. Jangan, ndak usah marah. Sampean sering menghina. Makanya saya paling nggak seneng ono solawatan terus yang berak-berok. Iku terus lapo. Buktine nek pinter, nek buktine pinter maju wocon. Nek gak iso Pak, nek gak iso ya ndolok wae. Wong gak iso kok merayakan gak iso iki. Ono wong gak lulus terus merayakan ketidaklulusannya. Ya itu. Nek ono wong gak lulus terus merayakan ketidaklulusannya. Niku jenenge wong gapleki. Nek lulus hasilnya apik dirayakan, pantes. Wes gak lulus dirayakan, opo sing dirayakno? Sampean sudah dewasa. Sebenarnya ndak usah kayak teriak-teriak terus ditegur itu ndak usah. Wong wis dewasa, mosok gak ngerti awake dhewe. Mosok gak ngerti kehormatane. Mosok rek aku berok-berok, koyo aku iki air cilik wae. Koyo gak ono kehormatanku sama sekali. Wong aku koyo wis gede kok gek arep dituturi bareng. Seharusnya kita merayakan hal-hal seperti itu. Merayakan kedewasaan bukan kekanak-kanaan, merayakan kehebatan kita bukan ketidakbisaan kita, dan seharusnya kita merayakan ilmu dan kebodohan. Makanya nek solawatan saya minta Selasa malam Rabu, Kemis malam Jumat, itu ya yang takzim, dihormatilah. Ini majelis kita nyebut baginda Rasul, terus sampean ora. Termasuk ketika ada siapapun, jangankan saya, Pak Anam, Ustadz Dul, Ustadz Ghafur, Ustadz Sifa, atau siapapun termasuk konco sampean tiba kok ngimami ndonga, ojo diberok-beroki. Khawatir kita adalah ketika orang itu mendoakan kesehatan sampean berok-beroki, sampean hina-hina, sampean ngece. Ketika sampean didoakan untuk jadi orang yang selamat dunia akhirat, sampean ngece. Padahal sebenarnya doa itulah yang seharusnya manjur dan mustajab untuk sampean. Akhirnya oleh Allah dihalangi itu, dihijab itu karena sampean pernah menghina orang yang mendoakan sampean. Ketika loro sampean ora diwarasno. Loro sakwen-wen, soalnya apa? Ketika ada orang yang mendoakan kesehatan sampean, sampean tolak dengan cara menghina doa itu. Karena doa itu bisa jadi tidak mustajab hari ini, tidak diijabah hari ini, tapi besok ketika sampean butuh. Sampean didongakno sehat, sampean ngece. Karena koncone dhewe. Sampean ngece ora karu-karuan, wah soal biasa dan lain sebagainya. Wong kancamu ngopi, sampean ngece. Padahal sebenarnya doa itulah yang harusnya diijabahi nanti ketika sampean sakit, doa teman sampean itulah yang akan diijabahi. Bukan doa ketika sampean sakit itu. Terus ora diijabahi perkara apa? Karena ketika sampean didoakan, sampean ngece sing donga. Bahkan ngece dongane iku. Maka itulah pentingnya adab, pentingnya etika, pentingnya akhlak, pentingnya tata krama. Wong ket cilik mangan diurangi tangan kanan. Wong ket cilik diulangi nek ngombe dikon lungguh. Tibake tambah gede, tambah lali, tambah ora karu-karuan. Nah itulah harusnya kita merayakan kedewasaan kita. Tambah umurnya tambah dewasa, pikirannya tambah cerdas. Ora umurnya tambah dewasa, tambah gede, tapi tingkahnya tambah kekanak-kanaan. Sampeyan ora percaya, sampeyan delok nduk masjid arek cilik sing ketika jamaah. Nduk nguri dhewe, senggol-senggolan, dulinan sak kancane. Ana sampeyan tumon mbah-mbah kaya ngono. Lah, nek sampean niru dewasa, niru kaya mbah-mbah iku. Mosok sampean kok kepengin balik kaya arek cilik maneh sing sikut-sikutan sak koncone ketika salat, dulinan sak koncone ketika ana kegiatan, mosok balik nang cilik maneh. Mosok sampean kok kurang suwe dadi wong cilik. Nek wis ketika dewasa, pikirkan masa depan kita. Boleh jadi sampean anak orang enggak punya. Saya punya banyak referensi teman saya sendiri, orang lain, tetangga saya, kawan saya. Banyak cerita, orang yang tidak punya, orang yang miskin, orang yang dulunya tidak siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa, hari ini menjadi orang besar. Di Batam, di Bintan ada teman saya yang bahkan
Beli sarung aja ketika mondok ndak bisa. Sangune ora iso. Sampai dia jaga kantin, makannya dari kantin karena enggak ono sangune. Kalau hari raya ndak pernah pulang karena gak ono sangune. Nek wis mulai gak iso balik. Tapi hari ini jadi kiai besar. Dia punya pondok pesantren. Dia jadi orang besar, dihormati di sana. Anak orang nggak punya. Saya yakin karena saya hidup bareng dia. Tapi yo wakeh anak wong sugih sing dhisik mlete, saiki ora dadi apa-apa. Ora dadi apa-apa. Mangkane nek ana perkara sampean mlete, perkara anak wong sugih, lalekno. Tidak ada yang menjamin masa depan sampean walaupun wong tua sampean sugih. Dan tidak ada yang menghalangi sampean berhasil walaupun wong tua sampean kiri. Itu tergantung usaha sampean. Sampean percaya yo kenek, gak percaya yo kenek, tapi buktikan. Nek engkau tiba gak berhasil karena kekanak-kanakan sampean terus-terusan menjadi, maka jangan salahkan siapa-siapa, lihat di cermin, orang itulah yang paling bertanggung jawab. Jadi orang wong liya, ora usah nyalano wong liya. Ana kancane males, ana kancane turu-turu, terus sampean ngomong, "Wong kancaku turu-turu, mosok aku kok rajin." Bisa jadi kanca sampean sing turu-turu memang dasarnya dia sudah punya, dia anaknya orang kaya, ketika nanti keluar, dia tinggal melanjutkan usaha orang tua. Sementara sampean ngelanjutno sopo? Maka jangan pernah iri dengan kemalasan orang lain, iri yo karo wong sing rajin. Karena saingan sampean itu nanti orang yang rajin, bukan orang yang males. Wis gede, mosok mikir ngono gak iso. Mosok gek kanak-kanakan, gek senggol-senggolan sak koncone, guyon sak koncone, koyo-koyo gak tau dadi arek cilik. Jadi itu banyak orang berhasil yang berasal dari bukan anak siapa-siapa. Yo wakeh anak wong hebat, wong gede, ora dadi apa-apa. Nah, makanya tanggung jawabnya ada di diri sampean masing-masing. Nek wis ngene sing serius, mek 50 dino. Ini dan ini burdah terpendek. Biasanya selesai burdah itu jam 9:30. Angkatan sebelumnya itu selalu 9:30, jam 9 paling cepat. Biasanya nek biasa Pak Dul lagune dawa-dawa iki mau dilu. Paling ya pusing delok sampean berak-berok. Biasanya enak-enak lagu tapi gak metu kabeh. Jadi itu 50 hari gunakan sebaik-baiknya. Kita belajar bersama. Wis gede, gak usah kakek dituturi. Wis ngerti sing endi sing apik, endi sing elek. Tuh, itu dari saya. Semoga 50 hari ini walaupun singkat menjadi madrasah bagi hati kita, menjadi tempat untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita walaupun memperoleh ilmu yang dipaksakan dengan model begini, ilmu yang masuk ke kita adalah ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Itu harapan saya, dan saya mohon maaf jika ada khilaf dan kekurangan saya. Hadana wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.